Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Setiawan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal-soal UAS mata kuliah ekonomi pertanian. Soal pertama, permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia sangat kompleks dan multidimensi. Salah satu masalah utamanya adalah konvergensi lahan pertanian subur menjadi non-pertanian, misalnya perumahan atau industri yang mengancam ketersediaan lahan produksi. Kedua, produktivitas daya saing hasil pertanian masih rendah akibat keterbatasan infrastruktur irigasi, pembangunan teknologi yang belum optimal, dan kurangnya akses lahan terhadap modal serta informasi pasar. Selain itu, regenerasi pasar pertanian menjadi isu krusial. Minat generasi muda untuk bertani menurun drastis, menyebabkan populasi petani didominasi usia tua. Terakhir, masalah rantai pasok yang panjang dan tidak efisien sering kali merugikan petani karena harga jual di tingkat petani sangat rendah, sementara harga di tingkat konsumen melambung tinggi. Nah, solusi mencegah pemecahan masalah pembangunan pertanian harus dilakukan secara holistik. Untuk mengatasi konvergensi lahan, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan insentif yang mendukung penetapan lahan pertanian pangan keberlanjutan. Nah, peningkatan produktivitas dapat dicapai melalui intensifikasi dengan adopsi teknologi modern. Misalnya mekanisasi bibit unggul dan pertanian presisi. Nah, serta rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi. Untuk menarik minat generasi muda, perlu mendorong program petani milenial melalui pendidikan vokasi dan menyediakan akses permodalan yang mudah untuk usaha tani berbasis teknologi. Nah, terakhir, perbaikan rantai pasok dapat dilakukan dengan mendorong pembentukan kelembagaan petani, misalnya koperasi yang kuat untuk memutus mata rantai tengkulak dan pembangunan pasar lelang hasil pertanian yang transparan. Nah, baik, selanjutnya jawaban nomor 2, kondisi dan kebijakan petani di Indonesia dan Kalimantan Barat. Kondisi pembangunan pertanian di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil, namun masih menghadapi tantangan besar seperti peningkatan impor komoditas pangan tertentu dan fluktuasi harga yang tinggi. Di Kalimantan Barat, pertanian sangat dominan, terutama perkebunan kelapa sawit dan komoditas pangan seperti padi. Tantangannya meliputi masalah infrastruktur seperti akses jalan dan irigasi, serta perlunya diverifikasi komoditas agar tidak terlalu tergantung pada suatu jenis tanaman, khususnya di lahan gambut dan pasang surut yang memerlukan penanganan khusus. Nah, selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pertanian saat ini seperti pembantuan benih, pupuk, dan program pembangunan infrastruktur irigasi sudah tepat sebagai langkah awal, tetapi belum sepenuhnya memadai. Seringkali bantuan tersebut belum tepat sasaran dan kurang didukung oleh dampingan teknologi yang insentif. Kebijakan yang sebaliknya dilakukan adalah menggeser fokus dari sekedar bantuan input menuju pengembangan sistem pertanian terintegrasi dan yang berorientasi pasar. Ini mencakup investasi besar dalam penelitian dan pengembangan pertanian untuk mengadopsi iklim, penguatan dan peran menyeluruh petani dengan berbasis teknologi dan fasilitas sterilisasi pengelolaan pasca panen. Agar produk memiliki nilai tambah khusus untuk Kalimantan Barat, kebijakan harus fokus pada pengelolaan lahan keberlanjutan yang ramah lingkungan, meningkat ekosistem gambut yang sensitif, serta pengembangan pusat-pusat logistik untuk memperlancar distribusi hasil panen pertanian. Selanjutnya, jawaban soal nomor 3, tanggapan mengenai petani milenial. Nah, tanggapan saya terkait petani milenial sangatlah positif dan optimis. Petani milenial adalah kunci masa depan pembangunan pertanian Indonesia. Mereka adalah generasi memiliki daya adaptasi tinggi terhadap teknologi, misalnya drone untuk pemetaan, aplikasi pertanian presisi, dan pemasaran digital, serta memiliki semangat kewirausahaan yang kuat.
Nah, kehadiran mereka dapat mematahkan stigma bahwa petani adalah pekerjaan kotor, sulit, dan miskin. Petani milenial mampu mengubah wajah petani menjadi sektor yang modern, efisien, dan menguntungkan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, perlu adanya dukungan ekosistem yang memadai oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Harus bekerja sama untuk menyediakan akses permodalan khusus yang ringan, lahan garapan yang terjamin, dan pelatihan yang insentif mengenai bisnis dan teknologi pertanian. Mendorong petani milenial bukan hanya tentang menanam, tetapi juga tentang penguasaan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, dan pemasaran digital, hingga mereka dapat menjadi agraripreneur sejati, bukan hanya sekedar produsen bahan baku. Nah, sekian dari jawaban dari soal UAS. 3 soal UAS itu sudah dapat saya jawab dan saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih.